Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam ibadah online pada akhir bulan Mei ini. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk siapkan hati kita mau datang pada Tuhan. Kita mengucap syukur atas segala berkat kasih anugerah-Nya. Mari sama-sama kita berdoa. Segala puji syukur kami menaikkan kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kau begitu baik, sangat baik, teramat baik dalam setiap kehidupan kami. Hari lepas hari kami boleh merasakan Tuhan kebaikan-Mu. Kau yang telah menyertai kami, Kau telah menuntun kami. Perlindungan-Mu, pertolongan-Mu begitu nyata dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh ada sampai dengan saat ini Tuhan. Semua itu karena berkat kasih anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau telah memberikan Roh Kudus-Mu yang manis dalam setiap kehidupan kami. Sehingga Tuhan, kami boleh terus berjalan bersama dengan Engkau Yesus.
Kami yakin dan percaya saat ini Roh-Mu bekerja atas setiap kami. Roh-Mu yang ada di dalam kami menyala-nyala, berkobar-kobar, sehingga api-Mu Tuhan yang membakar setiap kami. Dan kami yakin dan percaya saat kami memuji muliakan Engkau, Kau bertahta di atas puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan. Mari yang siap dan percaya dan lebih ingin memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Biarlah roh kita menyala-nyala bagi Tuhan. Amin. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak waktu, lihatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Tuhan, biarlah roh-Mu menyala-nyala layanilah Tuhan. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu, lihatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah roh-Mu. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama, katakan biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan sekali lagi. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Haleluya. Katakan haleluya. Ada sukacita, amin. Amin. Ya, tiba saatnya kita akan berikan persembahan. Mari kita bersama-sama mengucap syukur. Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat kesempatan yang indah yang Kau berikan kami pada saat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh bersorak-sorai memuji muliakan nama-Mu. Dan kami tahu Tuhan, Roh-Mu menyala-nyala di dalam kami. Dan saat ini Tuhan kami mau membawa persembahan kami ke hadapan-Mu. Kiranya Kau sucikan dan kuduskan apa yang kami bawa dengan sukacita dan sukarela ini Tuhan. Engkau memberkati setiap umat-Mu Tuhan dalam segala pekerjaan, usaha, pendidikan anak-anak,
keluarga umat-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan tingkap-tingkap langit-Mu terbuka. Kau curahkan berkat-Mu atas setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan. Dan setiap apa yang telah kami bawa Tuhan, boleh Tuhan berbau harum dan boleh dipakai untuk pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Inilah doa ucapan syukur kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berkat Tuhan turun ke atasku, anugerah besar melimpah di hidupku. Setiap hari selalu baru, berkat-Nya mengalir di dalam hidupku. Berkat Tuhan turun ke atasku, anugerah-Mu, anugerah besar melimpah di hidupku. Setiap hari selalu baru, berkat-Nya mengalir di dalam hidupku. Setiap hari selalu baru, berkat-Nya mengalir di dalam hidupku. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari saat ini kita akan siapkan hati kita, pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kembali kami mengucap syukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau yang selalu ada bagi kami Tuhan. Dalam situasi kondisi apapun Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau yang selalu menopang kami. Roh-Mu yang ada di dalam kami Tuhan, yang manis dan lembut, yang menuntun kami, menguatkan kami, menghibur kami, sehingga kami tidak melenceng dari jalan-jalan-Mu Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku
Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Shalom, shalom Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur anugerah Tuhan boleh mempertemukan kita kembali dalam ibadah pada saat ini. Kita akan sama-sama mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa agar firman Tuhan boleh memberkati kita sekalian. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur melalui kesempatan ini kami boleh datang kembali di hadapan hadirat-Mu. Kami boleh memuji-muji Engkau, menyembah dan meninggikan nama-Mu. Dan ini waktu yang sangat baik untuk kami boleh duduk diam di hadapan hadirat-Mu mendengarkan firman-Mu. Karena itu Bapa, Engkau berbicara kepada kami percaya firman-Mu yang menuntun setiap langkah hidup kami, agar kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Baik, sekali lagi shalom semuanya, shalom Bapak Ibu. Saya percaya kita semuanya diberkati Tuhan hari ini, amin. Puji Tuhan, pada saat ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan, dan firman Tuhan yang akan saya sampaikan, saya memberi tema, dipanggil untuk melayani. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang bagaimana kehidupan orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk melayani. Kita sudah belajar tentang 3 jenis panggilan Tuhan. Yang pertama, panggilan keselamatan, yang kedua panggilan pelayanan, yang ketiga panggilan khusus. Nah Bapak Ibu Saudaraku, tentunya pelayanan bukan sekedar masalah penampilan. Pelayanan bukan sekedar masalah action di luar, bukan sekedar kita tampil di muka orang, tetapi pelayanan yang pertama berbicara tentang hati. Jadi kalau kita boleh melayani, Bapak Ibu Saudaraku, kita harus memiliki hati seorang pelayan. Nah, hati seorang pelayan akan sangat menentukan pelayanannya. Juga akan sangat menentukan orang-orang yang dilayaninya. Karena itu mari kita sama-sama belajar Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana memiliki hati sebagai seorang pelayan. Saya percaya pada waktu kita memiliki hati yang berkenan kepada Tuhan, hati yang dirindukan oleh Tuhan, maka pelayanan kita sungguh-sungguh akan kuat, akan tetap maju, akan tetap bertahan, akan memberkati banyak orang. Melalui pelayanan kita nama Tuhan dipermuliakan. Alkitab berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari situ terpancar kehidupan. Karena itu melalui kesempatan ini kita akan sama-sama belajar tentang kehidupan hati seorang pelayan Tuhan. Saudara, seorang pelayan Tuhan yang pertama harus memiliki hati yang baik. Seorang pelayan Tuhan harus memiliki hati yang baik. Amsal 22 ayat 9 mengatakan demikian, orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita mau melayani, pelayanan itu harus dimulai dari hati yang baik. Orang yang hatinya baik dikatakan membagi rezekinya dengan si miskin. Artinya apa yang sudah dimilikinya, sudah dipunyainya, Allah sudah mengaruniakan segala sesuatu kepada kita, kita bagikan kepada orang-orang yang miskin, bukan hanya secara fisik, secara finansial, tetapi miskin secara rohani. Nah Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita baik hati, orang yang dilayani oleh kita itu mereka akan merasakan kebaikan hati setiap orang-orang yang melayani mereka. Karena itu saya percaya kalau kita mau melayani Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, yang pertama benar-benar hati kita ini harus dibereskan. Kalau kita melayani, kita tampil, kita ada di mana-mana, tetapi hati kita busuk, hati kita jelek, hati kita pahit, hati kita sombong, hati kita egois, hati kita tertutup, maka pelayanan kita hanya sekedar penampilan-penampilan yang ada di luar. Tetapi hati kita sendiri kering, hati kita sendiri tidak baik, sehingga yang diucapkan, dilakukan, Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada manfaatnya apa-apa. Karena semua yang kita kerjakan, kita lakukan, tidak didasari dengan hati yang baik. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik. Dia hatinya begitu baik, gampang iba, gampang tergerak oleh belas kasihan. Saudaraku, pelayanan yang didasari dengan hati yang baik,
maka akan membuat motivasi pelayanan, kehidupan pelayanan, dimanapun kita berada, akan senantiasa memancarkan kasih, akan senantiasa memancarkan kebaikan, dan tidak ada modus, tidak ada tendensi, tidak ada motivasi buruk di balik kehidupan pelayanan kita, karena pelayanan kita didasari dengan hati yang baik. Yang kedua, seorang pelayan, dia harus memiliki hati yang gembira. Di dalam Amsal pasal 15 ayat 13 mengatakan, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Saudaraku, kita mau melayani orang, kalau hati kita sedih, hati kita kecut, hati kita tawar, hati kita merasa tidak berdaya, apa yang dapat kita berikan kepada orang yang kita layani? Karena itu seorang pelayan, dia harus memiliki hati yang gembira. Hati yang gembira dikatakan membuat muka berseri-seri, wajahnya terpancar penuh dengan sukacita, dengan kemenangan, dengan pengharapan, dengan kekuatan yang ada. Saudara kita sendiri mungkin mengalami dalam hari-hari hidup kita, ada saatnya kita merasa tidak berdaya, mengalami letih, lesu, berbeban berat, dan merasa tidak mampu menatap hari esok. Dan betapa sedihnya hati kita pada waktu itu, betapa susahnya. Nah, dalam kondisi seperti ini, orang yang dilayani kita, mereka akan merasakan dampaknya, akibatnya, dan terasa, saudaraku, suasananya itu beda. Kalau orang yang melayani kita itu orang yang sedang kesusahan, yang sedang berbeban sangat berat, apalagi sampai kepada membuat orang itu putus asa. Maka pelayanannya biarpun tampilan di luarnya mungkin kelihatannya melayani, tetapi sesungguhnya tidak ada kuasa apa-apa di dalam pelayanan. Karena itu seorang pelayan Tuhan, dia harus memiliki hati yang gembira. Mukanya berseri-seri, dan Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saya percaya bukan hanya obat bagi dirinya, tetapi juga obat bagi setiap orang yang dilayani oleh kita. Orang itu sedang susah, bisa dihibur oleh kita. Orang itu sedang lemah, bisa dikuatkan oleh kita. Orang itu sedang putus asa, diberi motivasi, kebenaran firman, didoakan, dan orang itu kembali, saudaraku, timbul pengharapannya kepada Tuhan karena bertemu dengan saudara yang memiliki hati yang gembira, sehingga kesembuhan terjadi melalui pelayanan kita. Karena itu seorang pelayan Tuhan sekali lagi, dia bukan hanya memiliki hati yang baik, tetapi dia juga harus memiliki hati yang gembira. Yang ketiga, seorang pelayan dikatakan dia juga harus memiliki kerendahan hati. Amsal pasal 15 ayat 33 mengatakan demikian, takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Saudara, takut akan Tuhan dikatakan mendatangkan didikan. Orang yang terdidik, orang yang terpelajar sesuai dengan firman, saudaraku, dampak berikutnya karena mengerti firman, percaya firman, menghidupi firman, akan membentuk karakter kita dan hati kita, sehingga kita memiliki kerendahan hati. Dan lalu kita berkata kerendahan hati mendahului kehormatan. Orang-orang yang tinggi hati atau orang-orang yang sombong, Alkitab berkata siapa yang meninggikan diri, dia akan direndahkan. Tetapi siapa yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Saudaraku, berkaca dari ayat seperti ini, saudara, kita bisa mempersiapkan masa depan kita. Kita bisa mempersiapkan hari esok kita. Saudara mau ditinggikan atau saudara mau direndahkan, tergantung hati kita hari ini seperti apa. Kalau kita menganggap diri sudah paling hebat, paling mengerti, paling berpengalaman, paling senior, paling jago dalam segalanya, kita tidak mau belajar dan kita tidak mau melihat bagaimana Tuhan juga bisa berkarya memakai orang lain. Saudaraku, maka kita seringkali menjadi orang menutup diri, menjadi seperti katak dalam tempurung, menganggap dirinya sudah paling hebat, dan tanpa disadari kita ini sedang meninggi-ninggikan diri kita, dan kita lihat ke depan.
pada akhirnya hidup kita akan direndahkan serendah-rendahnya. Karena itu saya percaya semakin kita berhikmat, semakin kita berpengalaman, semakin kita berjalan melihat menyaksikan karya kuasa Tuhan dalam hidup kita, maka seharusnya hidup kita itu semakin merendahkan diri, semakin menyadari semua karya besar yang Allah kerjakan melalui hidup kita, itu bukan karena kebaikan kita, bukan karena prestasi kita, tetapi karena kuasa Tuhan, anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan karunia-karunia yang Tuhan kerjakan melalui hidup kita. Sehingga pada waktu orang lain memberikan penghormatan, memberikan penghargaan kepada kita, secara manusia kita senang, tetapi kita jangan lupa bahwa semua penghormatan dunia kita harus kembalikan kepada Allah yang hidup. Kita berkata, Tuhan, semua pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu, hanya Engkau yang layak. Aku adalah hamba-hambamu, bahkan hamba-hamba yang tidak berguna, hanya melakukan apa yang Kau perintahkan kepada kami. Hanya orang yang rendah hati yang mampu berkata demikian dan mau bersikap demikian. Tetapi orang-orang yang sombong pada waktu sudah dipakai oleh Tuhan, saudaraku, baru masuk dalam sebuah pelayanan, orang-orang mulai diberkati, kita mulai membusungkan dada, membesarkan kepala, mulai meninggikan diri. Wah, aku hebat, aku luar biasa. Biarpun dalam satu sisi kita memang tidak boleh minder, kita harus berkata aku orang penting, orang pilihannya Tuhan. Tetapi sikap hatinya tetap merendahkan diri di hadapan Allah dan juga merendahkan diri di hadapan sesama kita. Saudaraku, karena itu mari saya percaya hari-hari ini Tuhan akan pakai saudara secara luar biasa. Di mana hari-hari ini kita sedang memperingati hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Di mana Allah, saudaraku, memberkati para murid, memenuhi hidupnya dengan rohnya, mengurapinya, memberikan karunia-karunia secara luar biasa. Saya percaya seperti air turun, bukan ke tempat yang tinggi, tetapi air turun ke tempat yang rendah. Dan semakin air itu membentuk semakin wadahnya besar di dalam kerendahan itu, maka semakin airnya turun dan sampai memenuhi wadah yang ada di tempat rendah itu. Saya percaya wadah itu adalah hati kita. Semakin kita merendahkan diri di hadapan Allah setiap hari, semakin kita berkata, Tuhan, aku sangat membutuhkan Engkau. Tuhan, ini hidupku, pakai aku di dalam melayani Engkau, pakai aku di dalam melayani pekerjaan-Mu. Urapi aku Tuhan, aku tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Hanya karena kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu, berkat-Mu, karunia-Mu, aku bisa melayani dengan baik, dengan benar, dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Saya percaya itulah doa-doa kita setiap hari. Setiap hari jangan lupa berserah diri kepada Tuhan. Supaya Tuhan berkenan memakai kita. Saudaraku, kerendahan hati ini dikatakan menjadi sesuatu yang luar biasa. Dikatakan kerendahan hati mendahului kehormatan. Artinya orang-orang yang hidupnya rendah hati, dia pasti dihormati. Meskipun dihormati, karena dia rendah hati, dia tidak akan pernah menjadi sombong. Saudara, kalau ada orang yang diberkati melalui pelayanan kita, orang itu berterima kasih kepada kita, kita berkata, Anda sedang haus sama Tuhan, sehingga pelayanan kami boleh diterima dengan baik. Anda sedang sangat membutuhkan Tuhan, sehingga pelayanan kami boleh disambut dengan baik. Saudaraku, kita bersyukur kalau pelayanan kita boleh memberkati banyak orang, tetapi jangan lupa tetap jaga hati kita. Kita tetap hamba-hamba Allah. Kita tetap pelayan-pelayan Allah. Dialah yang empunya pelayanan, dialah yang berhak dipuji, disembah sampai selama-lamanya. Alkitab berkata segala sesuatu berasal dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan untuk selama-lamanya. Kalau kita sebagai seorang pelayan, hatinya demikian, saya percaya pelayanan kita akan terus diberi kepercayaan oleh Tuhan. Saudaraku, ada begitu banyak orang melayani, sebentar bangkit melayani, sebentar sudah putus asa, sebentar sudah berhenti, sebentar sudah tidak mau lagi melayani. Karena apa? Karena kecewa, karena putus asa menghadapi tekanan, karena kecewa dengan perlakuan orang lain, karena kecewa dengan orang yang dilayani, sepertinya tidak tahu berterima kasih dan seterusnya. Tetapi orang yang rendah hati, siapapun yang dilayani, apapun responnya, dia tetap yakin bahwa pelayanannya
bukan sekedar berhadapan dengan manusia, tetapi berhadapan dengan Allah yang memanggil, memilihnya untuk melayani. Orang yang rendah hati tetap maju, meskipun diolok, diejek, dihina. Orang yang rendah hati dia tetap kuat, meskipun menghadapi intimidasi dan tekanan apapun. Sebab dia tahu siapa yang dia layani. Bukan sekedar manusia yang ada di depannya, tetapi Tuhan yang memanggil, yang mengutusnya, yang tetap menjaga hatinya tetap konsisten, memiliki hati yang rendah hati. Saudaraku, di sini dikatakan di dalam Amsal pasal 22 ayat 4, di sana dikatakan demikian. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Kalau kita menjadi orang yang rendah hati, saudara akan diperkaya. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Jadi kekayaan ini bukan sekedar kekayaan materi, saudaraku, tetapi kaya akan hikmat, kaya akan kasih karunia, kaya akan anugerah, kaya akan wawasan, kaya bahkan dengan teman-teman yang bisa bergabung bersama-sama dengan kita. Dan dikatakan kehormatan. Saya percaya saudaraku, kehormatan itu enggak perlu dicari. Tetapi Tuhan tidak pernah kekurangan cara mengirimkan orang-orang yang bisa datang kepada kita. Ada saatnya orang itu mungkin dipakai untuk memproses, supaya kita semakin rendah hati. Tetapi ada saatnya orang itu untuk memberikan pernyataan kepada kita bahwa benar-benar kita adalah orang yang rendah hati. Kita tidak perlu mencari orang itu, kita tidak perlu mencari penghormatan, karena Alkitab berkata, siapa yang menghormati aku, ia akan kuhormati. Jadi Tuhan sendiri yang memberikan jaminan bahwa kalau kita melayani dia dengan kerendahan hati, maka kehormatan akan menjadi bagian setiap orang percaya. Hidup yang terhormat berarti hidup yang berarti, berharga, berguna, diharapkan oleh banyak orang. Nah kalau kita pelayanannya baik, dimanapun kita berada, saudaraku, mungkin pada saat kita melayani orang itu mungkin belum menghargai, belum mengerti, belum menerima, tapi kita tetap melayani, kita tetap memberi yang terbaik. Maka satu saat orang itu akan terbuka dan akan tercelik bahwa benar ternyata si A, pelayanannya memang baik. Dari dahulu konsisten, dari dahulu tetap baik, tidak berubah hatinya, sikapnya, motivasinya, kerendahan hatinya. Meskipun sudah dipakai Tuhan luar biasa, dia tetap menjadi orang yang sederhana. Dia tidak menjadi orang yang eksklusif, memisahkan diri. Seolah-olah merasa dirinya dewa paling baik, paling berarti, paling dibutuhkan. Mari kita mau belajar bersama-sama saudaraku, menjaga sikap yang namanya kerendahan hati. Yang terakhir, yang keempat, sikap hati seorang hamba Tuhan adalah kita harus memiliki hati yang bijak. Amsal pasal 16 ayat 21 mengatakan, orang yang bijak hati disebut berpengertian. Dan berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Saudaraku, kalau kita melihat ayat ini, coba kita lompat ayat 23, hati yang bijak menjadikan mulutnya berakal budi dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Jadi saudaraku, kalau kita memiliki kebijakan hati, saya percaya bijak ini bukan sekedar karena hasil kita sekolah di sekolah-sekolah reguler, tetapi bijak ini adalah hasil sikap hati yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, yang menghormati Allah dan takut akan Allah, maka Allah memberikan kepada kita hati yang bijak. Hati yang bijak adalah hati yang bisa menerapkan kehidupan sehari-hari sesuai dengan situasinya, kondisinya, tanpa melanggar firman, tetapi juga tetap bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bagi hidup kita, bagi keluarga kita, dan bagi banyak orang. Nah saudaraku, orang yang bijaksana ini, saudaraku, kalau hati kita bijaksana, kata-kata kita, pelayanan kita lebih meyakinkan orang. Daripada kita ngomongnya sembrono, asal-asalan, ceplas-ceplos, asal keluar kalimat-kalimat tertentu. Biarpun mungkin saudara tidak perlu mendesain kata-kata yang manis, kata-kata yang indah,
Biarpun kata-kata kita manis indah, tapi kalau hatinya busuk juga tetap ujung-ujungnya tidak baik. Karena spirit yang keluar bukan spirit kebaikan. Tetapi kan kita sudah belajar hatinya baik, hatinya merendahkan diri, hatinya gembira, ada sukacita. Sekarang hatinya bijak. Pada waktu kita melayani orang lain, kita menasehati, menghibur, menguatkan, orang itu akan diyakinkan, dikuatkan melalui pelayanan kita. Karena apa? Kita itu dikenal menjadi orang yang bijak, menjadi orang yang nasihat-nasihatnya, pengarahan-pengarahannya tidak sekedar saudaraku didasari oleh emosi, oleh aji mumpung, tetapi atas dasar pertimbangan-pertimbangan tertentu yang berlandaskan firman Tuhan. Karena itu mari kita mau belajar bersama-sama menjadi pribadi yang melayani tetapi hatinya selalu terbuka terhadap Tuhan. Tuhanlah sumber kebaikan, Tuhanlah sumber sukacita, Tuhanlah sumber kerendahan hati kita, Tuhanlah sumber kebijakan dalam hati kita sekalian. Saya percaya kalau hari-hari hidup kita boleh dipercayakan melayani, baik melayani keluarga kita, melayani gereja kita, melayani masyarakat, komunitas di mana kita ada. Kalau 4 hal di dalam hati kita ini ada, saya percaya saudara akan menikmati hidup, menikmati pelayanan, dan pelayanan saudara akan dinikmati orang lain, terlebih pelayanan saudara mempermuliakan Tuhan, pelayanan saudara akan menghasilkan berkat, melalui hidup saudara banyak orang diberkati, banyak orang dilayani, banyak orang merasakan manfaat dari pelayanan kita sekalian. Saya percaya hari-hari hidup kita Tuhan akan pakai secara luar biasa. Di dalam memperingati hari Pentakosta, Roh Kudus akan berkarya luar biasa menjamah hati saudara, memenuhi saudara dengan rohnya, dan Allah mau memberikan karunia-karunia-Nya kepada orang yang hatinya benar-benar baik, benar-benar terbuka, benar-benar bijak, benar-benar rendah hati. Saya percaya Roh Kudus berkarya. Alkitab berkata dari dalam hatimu akan mengalir aliran air hidup. Sehingga setiap orang yang dilayani oleh kita, orang itu pun akan menerima kehidupan, baik kehidupan kekal maupun kehidupan sementara, yaitu kehidupan yang baik, yang dirancang oleh Allah, kehidupan yang diberkati Tuhan. Amin. Mari kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita dengar bersama-sama. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur melalui kesempatan ini kami boleh belajar firman-Mu. Hari-hari hidup kami membutuhkan Engkau Tuhan. Sebagai orang yang dipanggil, dipilih untuk melayani, kami sedang belajar tentang kehidupan seorang pelayan harus memiliki hati yang baik, hati yang gembira, hati yang merendahkan diri, dan hati yang bijaksana. Engkau urapi kami, penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Seperti Engkau memenuhi murid-murid-Mu, hamba-hamba-Mu di loteng Yerusalem. Engkau penuhi kami hari ini di dalam nama Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, terima pengurapan. Roh Kudus turun atasmu. Roh Kudus melengkapi engkau sebagai hamba-hamba Allah yang melayani. Roh Kudus memberikan karunia-karunia kepadamu. Engkau akan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Tanda-tanda ajaib mujizat akan menyertai hidupmu dan pelayananmu. Engkau tidak akan sama lagi seperti hari-hari sebelumnya. Mulai hari ini engkau akan bergerak di dalam kuasa Roh Kudus. Engkau akan dipakai oleh Tuhan. Dari dalam hatimu akan mengalir aliran air hidup. Melalui pelayananmu, melalui keluargamu, melalui hidupmu ada begitu banyak orang yang sedang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang sedang berbeban berat, sedang putus asa, diberi kekuatan yang baru, kesehatan prima, diberikan pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Kami mengakhiri ibadah saat ini penuh dengan ucapan syukur. Bapak Ibu Saudara, kita angkat kedua belah tangan kita. Saat ini terimalah berkat. Kami sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan pengurapan yang berlimpah-limpah dalam kuat kuasa Roh Kudus turun dalam hidupmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, pada waktu keluar, di kota, di desa, dimanapun kau berada, tangan Tuhan selalu menopang, apapun yang dikerjakan selalu dibuat Tuhan berhasil. Hari ini sampai selama-lamanya Tuhan memberkati. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.